Here's a cheque for £20,000. If you go back to London, it will give you a chance to get back on your feet. Or we can find a way to work it all out. Thank you, Mom. Halo sahabat YouTube, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Moel. Berikut saya rangkumkan lagi sebuah film yang berjudul The Stress tahun 2023, mengisahkan tentang seorang ibu yang selalu dihantui oleh masa lalunya yang kelam dan terpaksa harus meninggalkan suami dan keempat anaknya. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja siapkan kopi, duduk manis, selamat menonton dan check it out. Bertempat di London, kisah dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Cheryl. Terlihat frustasi karena diskriminasi di tempat kerjanya, padahal Cheryl ini sebagai sales terbaik harusnya sudah mendapatkan bonus atau tunjangan yang bisa memperbaiki perekonomian keluarganya. Namun nyatanya hingga detik ini Cheryl dan suami beserta kedua anaknya tidak pernah mendapatkan bantuan berupa apapun. I shouldn't be where I am now. They make you stand there and wait like you're some sort of reprobate or something. Karena tak tahan tinggal di London, Cheryl memutuskan untuk pindah ke kota lain tanpa memikirkan akibatnya. Bahkan Cheryl tidak pernah pamit ke kerabat atau keluarganya. Dan 17 tahun pun berlalu. Kini Cheryl berubah nama menjadi Neve. Terlihat Cheryl tinggal di rumah bagus, komplek elit, yang dimana semua tetangganya nampak segan dengan seorang Cheryl ini. Karena dikenal sifat dermawannya, karena sebentar lagi akan diadakan acara penggalangan dana yang bertempat di rumahnya sendiri. Coming to my charity gala this Friday? No, of course. 550 even. Happy to... Setelah itu Cheryl pun pergi ke restoran bertemu dengan temannya untuk membicarakan tentang acaranya tersebut. Namun menurut temannya, Cheryl terlalu ingin terlihat kaya atau dermawan, yang padahal menurut temannya Cheryl tidak perlu melakukan pencitraan atau apalah namanya. Toh semua orang sudah mengenal dan menghargai sosok Cheryl sebagai orang yang baik. Whitney, really, come on, there's nothing to prove here. I can understand the impulse to want to give back. It's not just giving back, it's bringing it all together. We're all so proud. Di perjalanan pulang inilah Cheryl bertemu orang misterius berkulit hitam seperti sedang mengawasinya, dan tiba-tiba dan ini saya perkenalkan dengan suami Cheryl yang bernama Ian, lantas anak sulungnya bernama Sebastian, dan yang terakhir ada si bungsu bernama Mary. Keluarga kecil ini hidup bahagia berkecukupan, tinggal di tempat elit, dan Ian sendiri kerja sebagai manajer di perusahaan asuransi. Bertepatan dengan hari ini, si Ian sedang melakukan wawancara kerja dan menerima seorang gadis kulit hitam untuk bekerja di perusahaannya. Just hired a girl from out of town. Oh, really? What girl? Abigail. She was quite charming indeed. Well, we're black. Yeah. Akibat Cheryl sering gonta-ganti rambut palsu ini, Ian pun komplain karena dianggap Cheryl ini tidak mensyukuri dengan apa yang Tuhan berikan. You don't have to cover it up. It's just maintenance, that's all. Pagi harinya Cheryl terlihat mengantar sekolah Mary dan Sebastian dengan mobil mewahnya, dan Cheryl sendiri kebetulan menjadi wakil kepala sekolah di sekolahan ini. Yang ketika siswa semua sudah masuk kelas, Cheryl melihat Sebastian sedang mengobrol dengan OB baru di sekolahan tersebut. Namun karena belum mengenalnya, Cheryl minta agar Sebastian tidak mengobrol dengan orang yang belum jelas asal-usulnya, walaupun itu OB sekolahnya sendiri. Shouldn't you be in class? Yeah, I'm on my way. Well then, instead of talking to strangers. Dan pada saat jam istirahat sekolah, itulah Cheryl melihat Sebastian pergi ke hutan belakang sekolah. Saat Cheryl susul, ternyata Sebastian sedang merokok. Ketika ditanya dari mana Sebastian dapat rokok tersebut, Sebastian pun beralasan kalau dia beli sendiri dari warung rokok yang ada di dekat sekolah. I bought them. Don't treat me like a fool. We'll finish this later.
Saat ini Cheryl sedang mengantar Mary ke rumah temannya untuk belajar bersama. Sementara Sebastian tidak ikut di sana karena Sebastian ada latihan basket. Dan Cheryl mengalami kejadian aneh lagi ketika ada seorang wanita kulit hitam yang seakan-akan sedang mengawasinya hingga Cheryl hampir terjadi tabrakan seperti kemarin. Mom, look out! Are you alright? Yes, I'm fine. Tak cukup sampai di sini, ketika Cheryl sedang santai bersama keluarga, ia mengalami kejadian aneh lagi ketika melihat keluar ada seorang sedang berdiri di depan rumahnya. Namun ketika dilihat yang datang adalah si Mary yang baru pulang belajar dari tempat temannya. Sampai tengah malam Cheryl masih gelisah karena Sebastian belum juga pulang ke rumah. Nah, ketika jam 1 malam dini hari, barulah Sebastian pulang. Dari situ Cheryl merasa kesal dan memukul-mukul Sebastian, namun hal tersebut dianggap dan untuk menenangkan diri, Cheryl mengambil segelas air minum. Nah, sampai detik ini masih belum tahu apa yang sebenarnya terjadi oleh Cheryl. Namun ketika Cheryl melihat televisi, tiba-tiba lantaran merasa tak tenang karena mimpi buruknya semalam dan karena ulah kedua anaknya, Cheryl meminta agar kepala sekolah memecat OB baru itu yang karena dirasa Sebastian merokok dan pulang larut malam akibat pengaruh si OB baru tersebut. Ideally, you'd let him go. In fact, just let him go. Saat bel sekolah berbunyi itulah Cheryl melihat Sebastian berlari ke arah lorong. Ketika dicek di kamar mandi, ternyata yang ada di sana adalah si OB baru tersebut yang langsung mencecar, "Kenapa saya dipecat, Bu? Apa salah saya?" Dan Anda tidak akan pernah percaya jika keduanya ini udah saling mengenal satu sama lain. Namun Cheryl tidak mau mengakuinya. You tried to get me fired. You erased me. It's not me. I'm not her. Dan ini tibalah acara penggalangan dana di rumah Cheryl yang sudah barang pasti Cheryl mengucapkan sepatah dua patah kata untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada tamu yang hadir dan menyisihkan sedikit rezekinya. Alangkah terkejutnya Cheryl ketika melihat di situ ada dua orang kulit hitam ikut menghadiri acaranya tersebut. Salah satu dari mereka adalah OB baru yang sudah dipecat itu. Lantas Cheryl marah-marah sambil mengusir mereka. Namun alangkah terkejutnya mereka semua yang hadir di acara tersebut tatkala mendengar kedua remaja tersebut memanggil Cheryl dengan sebutan Mama. You turn up out of the blue and pollute the environment. Mother! Nah, mungkin sampai di sini Anda semua merasa bingung kemana arah ceritanya film ini. Tenang, yuk kita bongkar bareng-bareng tentang misteri apa yang sudah disembunyikan oleh si Cheryl ini. 5 hari sebelum hari ini, si OB yang bernama Carl dan adiknya bernama Dion baru saja tiba setelah melewati perjalanan jauh dari London. Yang ternyata mereka berdua ini adalah anak kandung Cheryl dari suaminya yang pertama, yang ketika masih bekerja sebagai sales di London. Yang ternyata selama 17 tahun lamanya ini, si Cheryl telah mentelantarkan suami dan kedua anaknya tersebut pergi ke kota ini dan mulai hidup baru dengan Ian yang mempunyai 2 orang anak juga, yaitu Sebastian dan Mary. Can't wait until it gets to tomorrow. That's our family. Masih misteri tentang tujuan Carl dan Dion ke kota ini. Apakah mau menuntut agar diakui sebagai anak? Namun kalian mungkin akan terkejut jika gadis yang melamar di perusahaan asuransi itu adalah Dion. Dan yang menjadi OB itu adalah Carl. Setelah Dion diterima kerja, lantas Dion mengikuti Mary sepulang sekolah hanya demi mendapatkan akun Facebooknya. Daughter, right? Yeah. Facebook you. You got an alias? Not quite an alias, just Mary. Sementara itu di hotel, Carl
mencoba mengingatkan Dion adiknya agar tetap dalam tujuan mereka. Namun Dion sudah merasa senang bisa berteman dengan Mary di Facebook. Saat Dion melihat album foto Mary bersama keluarganya, itulah timbul rasa iri karena yang seharusnya di sana adalah dia bersama Cheryl, ibu kandungnya. Beralih ke Sebastian yang diganggu oleh siswa sok jagoan yang suka membuli, dan kejadian tersebut tepat di hadapan Kalt yang pada waktu itu hari pertama Kalt mulai bekerja, sekaligus kejadian saat Cheryl melarang Sebastian untuk berbicara dengan orang asing. Sebastian. Dan ternyata orang yang memberi rokok Sebastian itu adalah Kalt. Yang pada saat Cheryl muncul sebenarnya Kalt masih berada di situ, hanya saja ia bersembunyi. Who gave you that? I bought them. Don't treat me like a fool. Beralih ke Cheryl yang sedang mengantar Mary belajar di tempat temannya, namun faktanya si Mary sudah mulai berbohong karena ia sebenarnya menemui Dion dan ikut ke hotel bersenang-senang, yang di sana Dion sengaja mengepang rambut Mary biar ikut merasakan gimana sensasi mempunyai saudara kandung sendiri. Saat bersamaan ketika Sebastian ikut pertandingan basket, ternyata Kalt juga berada di sana untuk memberikan support terhadap Sebastian, dan mereka berdua resmi menjadi teman baik. Bahkan Kalt mengajak Sebastian untuk memberi pelajaran terhadap siswa yang sok jagoan itu di sekolah. Setelah itu Kalt pun kembali ke hotel yang sudah mendapati kamarnya acak-acakan akibat si Dion dan Mary sedang bersenang-senang. Nah, di sini akhirnya terungkap jika tujuan Kalt dan Dion datang ke kota ini hanya ingin diakui sebagai anak oleh si Cheryl sebagai ibu kandungnya. Dengan cara mendekati saudara tiri mereka, menurut Kalt hal tersebut akan sia-sia belaka. Namun si Dion yang besok akan ulang tahun ingin rasanya Cheryl mengucapkan ultah mereka pada saat acara amal berlangsung. See the sign. Hey, I see the sign. Hey. Who invited you? You turn up out of the blue. Let me get that thing! My one brother! No, let me get one thing! Dan ini setelah kejadian di acara amal tadi, si Cheryl akhirnya diprotes oleh keluarganya sendiri, sekaligus dibombardir dengan pertanyaan tentang kebenaran hal tersebut, yang pada akhirnya Cheryl pun mengakui jika dirinya telah mentelantarkan Kalt dan Dion di London. Namun menurut Cheryl hal tersebut didasari karena tindakan suaminya yang suka main tangan terhadapnya. Tetapi tetap saja tindakan Cheryl yang meninggalkan anak-anaknya ketika masih dalam kondisi kecil ini tetap saja tidak akan dibenarkan. You just left them. Yes. What do they want? I will explain everything afterwards. Akhirnya Cheryl pun menemui Kalt dan Dion di kafe terdekat untuk meminta maaf karena telah mentelantarkan mereka berdua waktu kecil. Namun bukannya menunjukkan sikap yang baik sebagai ibu, Cheryl justru menyogok dengan cek senilai 20.000 pound sterling atau setara dengan 370 juta rupiah agar mereka berdua kembali lagi ke London dan tidak mengganggu kehidupan Cheryl lagi. It hasn't been a straightforward journey. Going to move in to the big house. And it appears to me that right now, but here's a cheque for £20,000. If you go back to London, it will give you a chance to get back on your feet. Or we can find a way to work it all out. Thank you, Mom. Selepas itu Cheryl mengaku jika ia sudah bicara baik-baik dengan Kalt dan Dion, mengatakan jika mereka akan kembali lagi ke London dan tidak akan pernah mengganggu kehidupannya lagi, tanpa ia menceritakan jika dia sudah menyuapnya dengan uang. They decided to leave.
back to London. We are a family. Whatever happened before doesn't change that. We have to stay together. Malam harinya, ketika Cheryl sudah tertidur pulas, Carl dan Dion datang untuk melakukan reuni keluarga. Namun dengan cara yang agak berbeda, yang dimana Carl mengambil keempat ponsel mereka berempat dan merendamnya bertujuan agar mereka tidak bisa menghubungi siapapun. Kemudian dengan sengaja, Carl menyalakan keran air hingga memenuhi ruang lantai bawah. Dan ya, alangkah terkejutnya Cheryl beserta keluarga ketika melihat Carl dan Dion sudah berada di rumah mereka. Yang karena masih dalam kondisi bingung, Ian, Cheryl, Sebastian, dan Mary hanya menuruti apa kata mereka berdua. It's birthday. We thought it would be a great idea to bring it in. Hey, like a pizza. Karena ingin merasakan makan bersama dengan keluarga, Carl menyuruh Mary untuk memesankan makanan lewat GoFood. Saat itulah Ian sebagai kepala keluarga harus angkat bicara, memberi pengertian terhadap Carl dan Dion. Pasti mereka berdua merasa sakit hati karena melihat ibu kandungnya sudah memiliki keluarga baru. Tapi justru Carl malah emosi dan menanduk kepala Ian. Unaware of what happened in the past with me. I know you must be in pain. Tak cukup sampai di sini, Cheryl beserta keluarga merasa terintimidasi ketika Carl meminta mereka semua untuk menyanyikan lagu Happy Birthday untuk merayakan ulang tahun Dion yang jatuh pada hari ini. Carl yang masih belum merasakan kehangatan keluarga mengajak untuk melakukan permainan di meja. Nampak Cheryl terlihat tegar biar bagaimanapun juga mereka berdua ini adalah anak kandungnya. Dia harus tetap tersenyum, namun tatkala Cheryl menunjukkan keramahannya, Carl justru merasa tidak suka karena Cheryl tersenyum itu bukan karena dilandasi oleh ketulusan, namun karena keterpaksaan saja. Let me know when you want to do that photograph, Dion. Merasa belum puas dengan semua ini, Carl memaksa Ian untuk melakukan olahraga bersama dan memaksa Ian untuk angkat beban berat yang ketika Ian sudah tidak mampu lagi menahan beban, akhirnya Ian tewas tertimpa stik barbel yang menghantam lehernya. You made your bed with us. Saat Carl masih sibuk bersama Ian di ruang sebelah, datanglah Mas Gojek yang mengantarkan sesuai pesanannya tadi. Yang mana Cheryl langsung mengambil dompet ke lantai atas untuk membayar ongkos pesanannya tersebut. Sambil mengatakan minta maaf atas semua yang terjadi dan semoga setelah ini akan baik-baik saja. Sorry. I'm very sorry for how this has turned out. Dan ya, akhirnya mereka berempat berhasil dikibuli lagi oleh Cheryl. Karena ternyata Cheryl malah justru kabur ikut pergi bersama mas-mas GoFood tadi. Kali ini Cheryl menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab lagi karena sudah mentelantarkan Carl, Dion, Sebastian, dan Mary. Sekaligus membuat mereka berempat ini menjadi piatu. Seperti yang tertera pada judul film ini, yaitu The Thrice. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Moel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.